Shalom, saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat malam, selamat berjumpa kembali dalam renungan pada malam hari ini. Salam sejahtera buat saudara semua dimanapun saudara berada. Damai dan sukacita oleh Roh Kudus melimpah senantiasa dalam hati dan kehidupan saudara semua. Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, mari sama-sama kita siapkan hati dan berdoa. Bapa kami yang di sorga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur untuk kemurahan-Mu, pimpinan dan penyertaan-Mu di sepanjang hari ini. Tuhan sudah menolong dan memberkati kami dari pagi, siang, sore hingga malam ini. Dan saat ini Tuhan kembali kami ada, ini semua karena kemurahan Tuhan. Saat ini ya Tuhan kami mau mendengarkan sabda kebenaran firman-Mu. Urapi setiap kami, berikan kami hati yang lemah lembut untuk menerima setiap taburan firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Saudara yang dikasih Tuhan, ayat renungan kita pada saat ini terdapat dalam 1 Korintus 13 ayat yang ke-13. Tertulis demikian. Demikianlah tinggal ketiga hal ini, yaitu iman, pengharapan, dan kasih. Dan yang paling besar di antaranya ialah kasih. Saudara yang dikasih Tuhan, di masa pandemi ini ada beberapa ketakutan yang mewarnai kehidupan masyarakat di berbagai negara di dunia ini. Di antaranya adalah takut keluar rumah, takut tidak punya koneksi internet, takut kehilangan handphone, takut bertemu orang lain, takut kehilangan pekerjaan, takut menghadapi masa depan, takut sendirian, dan berbagai ketakutan lainnya. Menghadapi berbagai situasi yang terjadi di dunia ini, kita perlu belajar dan bersandar kepada firman Tuhan. Karena firman-Nya memberikan kekuatan dan tuntunan, sehingga kita tidak takut, melainkan dapat tetap tenang dalam menghadapi segala keadaan. Dalam 1 Korintus 13 ayat 13 ini dikatakan dengan jelas, demikianlah tinggal ketiga hal ini, yaitu iman, pengharapan, dan kasih. Dan yang paling besar di antaranya ialah kasih. Konteks dari ayat ini berhubungan dengan pasal sebelumnya dan sesudahnya, yaitu tentang berbagai karunia roh dalam pelayanan dan tentang kesatuan tubuh Kristus. Namun demikian saudara, ayat ini tidak dapat lepas dari hubungannya terhadap berbagai aspek dalam kehidupan kita, termasuk dalam aspek ketakutan yang seringkali mewarnai kehidupan kita. Ketiga hal yang dituliskan dalam ayat 13 ini merupakan tiga sikap yang penting agar kita dapat menjalani kehidupan ini dengan penuh keberanian dan ketenangan. Apa saja sikap tersebut, saudara? Yang pertama adalah beriman dalam Kristus. Kebalikan dari iman adalah tidak percaya, khawatir, bimbang, takut, cemas, dan ragu. Situasi dunia ini dapat mencemaskan, dan ketika kecemasan menguasai hati dan pikiran kita, maka hilanglah ketenangan dan kedamaian. Yang ada hanyalah kepanikan dan kekhawatiran. Tuhan menghendaki agar saudara dan saya tidak takut. Firman Tuhan berulang kali mengatakan, kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu. Janganlah takut, janganlah gelisah hatimu, jangan gentar, jangan khawatir, jangan bimbang, janganlah cemas hatimu. Percayalah kepada Tuhan, hiduplah oleh imanmu. Itulah saudara yang menjadi pesan firman Tuhan bagi kita. Jadi mari saudara berimanlah selalu dalam sepanjang perjalanan hidup ini. Dengan iman pada Tuhan Yesus, kita dapat melangkah dengan penuh ketenangan dan keberanian dalam menghadapi segala keadaan. Yang kedua, saudara, berpengharapan dalam Kristus. Orang yang tidak berpengharapan akan menunjukkan gejala kecewa, sedih, berduka yang tidak berkesudahan, putus asa, tidak bersemangat, bersungut-sungut, mengeluh terus-menerus, dan marah pada keadaan. Kehidupan tanpa pengharapan tidaklah menyenangkan dan tidak menenangkan, bahkan tidak berkenan kepada Tuhan. Mari saudara berharaplah selalu di dalam Tuhan Yesus. Kita memiliki pengharapan yang pasti dalam Kristus, baik untuk kehidupan kita di bumi ini
dan juga untuk kehidupan kita di sorga nanti. Yang ketiga, saudara, mengasihi seperti Kristus. Ada beberapa ciri dari kasih yang tertulis dalam 1 Korintus 13 ayat 4 dan 7, yaitu kasih itu sabar, ia menutupi segala sesuatu, percaya segala sesuatu, mengharapkan segala sesuatu, sabar menanggung segala sesuatu. Kesabaran inilah, saudara, yang memampukan kita untuk tetap tenang dalam menghadapi segala keadaan yang sukar. Mari saudara yang dikasihi Tuhan, hiduplah dalam iman, pengharapan, dan kasih. Dengan demikian kita dapat senantiasa berada dalam ketenangan untuk menjalani setiap proses peristiwa yang terjadi, baik di dunia ini dan juga dalam kehidupan kita secara pribadi. Tuhan Yesus akan menolong dan memampukan kita. Mari kita berdoa, saudara. Terima kasih Bapa di sorga, kami mengucap syukur untuk firman-Mu yang sudah kami dengar pada saat ini. Memberikan kami kekuatan, kembali menyadarkan kami bahwa kami tidak perlu takut dalam menghadapi berbagai situasi yang ada. Tapi sebaliknya, sebagai anak-anak-Mu, sebagai orang-orang yang percaya kepadamu, kami hidup dalam iman, dalam pengharapan, dan dalam kasih. Tolong kami Tuhan, mampukan kami untuk hidup seturut dengan apa yang Tuhan mau, percaya sepenuhnya, mengandalkan Tuhan, menantikan Engkau dan senantiasa sabar dalam segala keadaan. Kami tidak mampu dengan kekuatan kami sendiri, karena itu tolong kami Tuhan, mampukan kami dengan kekuatan Roh-Mu. Pegang tangan kami ya Tuhan Yesus, pimpin kami untuk berjalan, melewati setiap situasi, menuju kepada kemenangan. Terima kasih Tuhan, kami berdoa untuk yang sedang mengalami sakit, masalah dan pergumulan, agar Tuhan Engkau menjamah, mengalirkan kuasa kesembuhan-Mu dalam tubuh mereka. Berikan kekuatan dan kesehatan yang sempurna, pulihkan mereka. Dan bagi yang sedang dalam masalah persoalan, agar Tuhan Engkau memberikan jalan keluar. Nyatakan pertolongan-Mu yang ajaib atas setiap mereka. Kami percaya Tuhan tidak pernah membiarkan dan tidak pernah meninggalkan kami. Selalu ada pertolongan dari Tuhan, selalu ada jawaban, ada solusi yang terbaik yang Tuhan sediakan bagi kami, karena Tuhan punya rancangan yang indah, yang baik dan yang sempurna bagi setiap kami. Malam ini Tuhan, kembali kami akan beristirahat. Kami mohon berkat perlindungan-Mu atas kami semua. Berikan kami tidur yang nyenyak, dan bangunkan kami kembali dengan kekuatan baru, tubuh yang sehat diberkati Tuhan, untuk kami pakai memuliakan nama Tuhan dalam segala aktivitas kami. Ampuni kami akan segala dosa kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Terima kasih Tuhan, kami percaya berkat damai sejahtera dan kasih karunia Tuhan selalu berlimpah dalam hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Puji Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya firman Tuhan menjadi berkat dan kekuatan buat saudara semua, dan Roh Kudus akan menolong saudara untuk lebih lagi memahami kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Selamat malam, selamat beristirahat, dan sampai jumpa dalam renungan yang berikutnya. Haleluya.